terjadi dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan penyembah Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin berkarya di dalam Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah mendengarkan. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pekan kemarin yang lalu saya berbicara tentang extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Ya, penting bagi saudara dan saya harus memahami, mengerti tentang kejahatan yang luar biasa ini. Kejahatan adalah suatu dosa dengan baik-baik ya. Dosa adalah suatu kejahatan pasti, dan kejahatan itu adalah suatu dosa ya. Nah, saudara, saya percaya bahwa ada suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary. Kapan itu terjadi? Saudara, extraordinary atau kejahatan yang luar biasa terjadi sebelum adanya kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Itu sudah ada kejahatan yang luar biasa. Dan kejahatan yang luar biasa ini terjadinya di mana, Pak? Terjadinya di surga gitu. Ya, kalau saudara dan saya tahu tentang sebelum ada kejadian satu ayat yang pertama, ada suatu peperangan yang luar biasa, ada suatu kejadian yang fenomenal sekali di belakang kerja surga. Itulah kejahatan yang luar biasa. Apa itu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Lucifer ya. Coba kita intermezzo sedikit ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Wah, ya, engkau sudah jatuh dari langit, ya, hai bintang timur, ya, putra fajar, ya, engkau sudah dipecahkan, ya, dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, ayat ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Jadi ada suatu pergolakan di dalam diri Lucifer, adalah dia berkata-katanya bukan langsung speak up, tapi dia berkata di dalam hatinya dia. Ada suatu rancangan, ada sesuatu yang ada di dalam hidupnya dia, tapi dia nggak mau mengutarakan, tapi dia mengutarakan di dalam hatinya dia saja. Lanjut. aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit. Ini bukan kejahatan luar biasa. Orang mau naik ke langit sah-sah aja. Kenapa? Ya kan? Kita mau bisa naik hari ini sampai tinggi ke langit, kalau kita mampu tidak ada masalah. Dan Lucifer tahu bahwa dia mampu. Dan ini bukan dosa. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Kalau emang dia bisa mendirikan tahta, ya dirikan aja. Dia mungkin ahli bangunan, dia bisa mendirikan tahta di surga. Silakan aja. Yang ketiga, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. dan aku hendak duduk di atas bukit, boleh aja. Tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah buat orang mau duduk kalau emang dia bisa duduk, ya. Ayat ke-14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian di awal-awal. Kalau emang dia bisa, dia mampu, nggak apa-apa. Apa masalahnya? Ya kan, saya mau naik mengatasi ketinggian di awal-awal. Kalau emang dia bisa, tidak ada masalah. Yang kelima, Hendak menyamai yang maha tinggi. aku hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah extraordinary crime. Mau jadi seperti Tuhan, saudara. Mau menjadi seperti Tuhan. Yang pertama, kita bisa bilang, Pak, itu tidak dosa. Oke, tidak ada masalah. Tapi kalau andai kata itu dosa, Tuhan ampuni. Yang kedua, tidak dosa juga, Pak. Andai kata itu dosa, Tuhan ampuni. Yang ketiga juga sama, Tuhan ampuni. Yang keempat juga sama, Tuhan ampuni. Tapi yang kelima, wow, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menjadi seperti Allah. Aku hendak menjadi serupa seperti Allah. Yang sama tingginya, yang sama mulianya, yang sama agungnya, yang sama segala sesuatunya, yang maha sangat-sangat tinggi sekali. Ketika Allah tahu itu, dia bilang, inilah extraordinary crime. Inilah kejahatan yang luar biasa yang ada di dalam kerja surga. Ini dosa Lucifer itu dia karena dia mau menyamai yang maha tinggi. Pak, kalau hendak naik, Pak, boleh-boleh aja kalau dia mampu. Aku hendak mengatasi bintang-bintang, Pak, boleh aja. Kalau mampu, aku ingin dekat tahta, boleh aja. Kalau emang dia kontraktor luar biasa, dia bisa lakukan semuanya, silakan aja lakukan. Satu, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Allah bilang,
Ditendang tuh, gas, Lucifer. Terlaluan kau. Mau menjadi seperti aku, mau menjadi seperti Allah, ditendang. Saya mau bilang, ya, dosa pertama kali, kejahatan pertama kali, extraordinary crime, itu adanya di sorga. Maka itu nanti pada waktu sudah ada di sorga, kita semua, jangan ada bangga. Saya mau bilang, sorga itu ada pintu exit yang langsung nyemplung ke neraka. Maka itu kenapa di tempat ini Anda dididik? Kenapa di tempat ini Anda belajar? Supaya apa? Supaya nanti pas di sorga jangan jadi provokator. Supaya nanti di sorga Anda nggak jadi pengulangan dari si Lucifer yang mau menjadi Allah, yang mau menjadi Tuhan. Amin. Ini berhati-hati sekali kan kita. Amin. Ternyata dosa ini, kejahatan ini dibawa juga sama siapa? Sama Lucifer. Untuk apa? Supaya yang namanya Adam sama Hawa jatuh juga. Jatuh Adam di mana? Makan buah? No. Pelanggaran firman? Yes, oke. Tapi ada satu hal. Dosa ini hendak menyamai yang maha tinggi ini dibawa sama Lucifer dari sorga, ditendang dia sama Allah dan dia jatuh ke bumi dan di Taman Eden diulang kembali. Coba lihat dulu ya. Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan. Tetapi ular itu berkata kepada Tapi Tuhan Yesus, ular itu siapa itu ular? Ular itu adalah si iblis Lucifer. Saudara, lanjut. sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati lalu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, pada waktu kamu makan buah itu, jadi Allah melarang ya semua buah boleh dimakan. Tapi ada satu pohon yang punya buah, kamu jangan makan. Nah, si ular bilang bahwa tetapi Allah mengetahui bahwa apa? bahwa pada waktu kamu makannya, Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, mata kamu akan terbuka, Hawa sama Adam. Lanjut. dan kamu akan menjadi seperti Dan Allah. kamu akan menjadi seperti Allah. Sama. Ini bukan sama lagi. Ini memang prototipe si iblis. Si iblis itu hendak menyamai yang maha tinggi, ingin menjadi seperti Allah. Dia bawa ke Taman Eden bahwa kamu harus seperti Allah. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Jadi kejahatan di Taman Eden, extraordinary crime di Taman Eden adalah menjadi seperti Allah. Ini yang berbahaya. Orang kalau menjadi seperti Allah, dengan kata lain, dia tidak butuh Allah. Pak, berarti saya tidak boleh seperti Allah? Tidak boleh. Forbidden. Satu hal yang terlarang. Anda tidak boleh seperti Allah. Ada orang bilang bahwa, Pak, saya mau menjadi seperti Allah, Pak. Wah, ini udah kemakan sama Lucifer ya pasti. Gereja Lucifer pasti yang mengajarkan. Kenapa? Karena gerejanya Lucifer, ibadahnya Lucifer, targetnya Lucifer, dia mau agar kita menjadi seperti Allah. Itu targetnya. Target Tuhan beda. Target gereja Tuhan beda. Target gereja Tuhan apa? Menjadi serupa segambar dengan gambar anaknya, Yesus Kristus namanya, bukan seperti Allah. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya, saudara dan saya dipilihnya dari semula, lalu mereka juga ditentukannya dari mereka juga semula ditentukan dari semula, lalu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan serupa dengan gambar Allah, tapi gambaran anaknya. Yang bernama anak itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara saya, hatinya Allah mau agar saudara saya menjadi serupa segambar dengan memiliki saudaranya kembar yang bernama adalah Yesus Kristus. Bukan seperti Allah, tapi seperti Yesus. Allah itu adalah otoritas yang paling tinggi. Otoritas yang tinggi, yang tertinggi, dan yang sudah tidak ada tingginya lagi itu adalah Allah. Amin. Lanjut lagi. Supaya apa? supaya ia, Supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak menjadi saudara. yang sulung, yang pertama di antara banyak saudara. Allah bilang bahwa aku punya kerinduan, aku punya keinginan. Untuk apa? Manusia menjadi seperti Yesus, anakku. Jadi saudara saya punya target dalam hidup. Untuk apa? Bukan seperti Allah,
Tapi saudara saya punya target menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya yang bernama adalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah ini dia, saudara. Hati-hati bahwa engkau tidak boleh menjadi seperti Allah, tetapi engkau harus menjadi seperti Yesus Kristus. Kenapa? Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Karena Yesus sendiri pada waktu dia turun ke bumi, pada waktu dia ada di bumi dalam pelayanan dia 3,5 tahun, dia tidak menganggap bahwa dia adalah Allah. Itu hebatnya Yesus. Coba kita lihat. Dia menganggap bahwa memang benar bahwa saya adalah manusia. Bahkan dia mengambil suatu sosok, suatu gambaran. Gambarnya bukan gambarnya Allah, tapi yang dia ambil suatu sosok adalah gambaran menjadi hamba, menjadi budak yang melayani. Maka Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk aku bisa melayani. Saudara tahu tidak bahwa Yesus itu datang, Yesus itu mau melayani, bukan dilayani. Amin. Tapi banyak orang Kristen, apalagi pendeta-pendeta yang udah terkenal, pendeta yang levelnya udah tinggi lah, dia maunya apa? Dilayani. Tasnya dibawa-bawa, saya Farisi, tas dibawa-bawa, mikir dibawa-bawa. Saudara, dikawal semuanya, nggak perlu itu semua. Kenapa? Yesus hadir dalam kehidupan kita untuk melayani, bukan dilayani. Amin. Harusnya itu bapak-bapak pendeta itu yang dikawal-kawal tuh, yang tasnya dibawain, harusnya pendetanya yang ngebawain tas jemaatnya. Ini yang betul. Pendetanya yang harus ngebawain tas jemaatnya. Ya kan, sini ada ransel, ya kan, sini ada tas sekolah, tas anaknya. Itu yang harus melayani itu. Ini pendeta yang harus seperti itu, bukan pendeta jadi kayak raja. No. Tuhan bilang bahwa aku mengambil rupa yang aku ambil adalah rupa hamba. Rupa hamba adalah rupa yang melayani Tuhannya. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Hendaklah kamu dalam hidup bersama, Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yes, Yesus, betul. yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Yang Allah itu walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu punya rupa. Rupanya itu Allah. Rupa Allah ada di dalam hidupnya Yesus. Tapi dia apa? Tidak apa? tidak menganggap kesetaraan. Tidak menganggap kesetaraan. Dia tidak anggap bahwa dia ini Allah. Padahal dia itu Allah. Tapi dia bilang, aku nggak anggap itu. Aku buang itu. Aku kesampingkan itu semua. Lanjut. Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang harus dipertahankan berarti, saudara, dia punya gambaran atau rupa Allah, tapi dia nggak anggap kesetaraan dengan Allah itu, dan padahal kesetaraan dengan Allah itu adalah milik Yesus. Tapi Yesus tidak menganggap itu dan Yesus memberikan untuk saudara dan saya. Ini hebatnya Yesus. Lanjut. Yang ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Melainkan telah mengosongkan dirinya yang menjadi miliknya Allah, yang menjadi otoritasnya dalam kerajaan surga, menjadi serupa segambar dengan Allah. Dia nggak pakai. Saudara, dia buang, dia kasih ke Allahnya. Dan walaupun dalam rupa Allah, ngapain dia? Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan mengambil rupa seorang hamba dengan baik-baik. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Rupanya Allah, dia tidak ambil. Rupanya Allah, dia kesampingkan. Rupanya Allah, dia kembalikan kepada Allah. Tapi yang dia ambil adalah rupa hamba. Ini hebatnya Yesus. Yesus kalau disuruh pilih handphone, ya ada handphone di sini, iPhone 15 Plus Pro Max, udah Plus Pro Max lagi, luar biasa ya. Sama Nokia butut, dia ambil butut. Hebat, ini Yesus. Hebat tidak? Orang mau dikasih baju bagus, Yesus mau bajunya yang robek. Itu Yesus. Dia nggak ambil rupa Allah, tapi dia ambil rupa seorang hamba. Ini kerendahan hati luar biasa. Hebat menurut saya. Orang Kristen harus punya dalam hidupnya dia. Orang Kristen mau selalu yang terbaik. Wah, yang terbaik Pak. Kalau bisa pokoknya saya hidup ini dari awal sampai akhir, nanti saya mati pokoknya saya ketawa terus semuanya Pak. Waktu itu banyak yang jadi stand up comedy. Kenapa ketawa terus masalahnya? Saudara, nggak bisa. Saudara dan saya hari ini hidup firman Tuhan bilang, kalau ada pilihan, ambillah paling rendah. Kenapa? Dengan pilihan yang paling rendah, firman Tuhan bilang, aku akan pilihan. Kalau engkau saat ini direndahkan, jangan pernah takut. Tuhan bilang, aku akan meninggikan engkau. Aku akan membela engkau.
Ketika apa? Ketika engkau tidak melakukan pengamanan sedikit pun. Amin. Lanjut lagi. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus dengan manusia itu sama. Dengan saya, dengan saudara saya juga sama. Maka itu dia mau agar saudara saya menjadi sama seperti Yesus. Maka itu kita bilang bahwa, Pak, itu yang ada dalam firman, Pak, tidak mungkin, Pak, untuk dilakukan. Kalau tidak mungkin dilakukan, hapus saja. Amin. Ada yang bilang bahwa Roma 8 ayat ke-29 itu tidak mungkin terjadi, Pak. Kalau nggak mungkin terjadi, itu hapus itu ayat. Firman Tuhan bilang, menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya yang bernama Yesus Kristus. Berarti saudara saya harus menjadi serupa segambar dengan gambaran Yesus. Wah, susah, Pak. Kalau ada di firman yang bilang, berarti itu terjadi dalam hidupmu. Jangan kau bilang bahwa Pak, saya mau jauh, Pak. Ngapain? Firman Tuhan bilang, engkau harus menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya, yaitu menjadi serupa segambar dengan Yesus dalam hidupmu. Dan itu akan terjadi di dalam hidupmu. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Iya. ia telah merendahkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya. Dia rendahkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya lagi. Dia menganggap dirinya sama seperti manusia, sama seperti saudara saya. Dia tidak menganggap dirinya bahwa dia lebih hebat, bahwa dia lebih luar biasa. Tidak. Pada waktu dia ke gereja pun, Yesus menganggap saya ini jemaat. Pendetanya bukan saya. Dia anggap seperti manusia. Dia anggap seperti jemaat biasa. Karena ini pendeta terlalu diagung-agungkan, terlalu dihebat-hebatkan luar biasa. Para pendeta manusia justru yang paling banyak dosanya pendeta. Kenapa? Karena pendeta bisa mengcover, bisa menyelimuti diri. Salah satu imun pendeta itu dia, topengnya dia. Nanti itu saya ngomong gini baru banyak yang benci sama saya, udah biarin lah. Kenapa? Karena memang saya harus dibenci. Firman Tuhan bilang, kamu harus dibenci semua orang. Jadi kalau si pendeta ini, apa? Saya kan musuh saya pendeta. Hanya pendeta-pendeta jadi musuh. Membenci saya, yes. Ketika saya bilang bahwa aku membenci kamu, Andre, si pendeta ini. Saya suka, terima kasih Tuhan. Kenapa? Berarti saya menggenapkan firman. Kalau saya sama hamba Tuhan ini, waduh, pokoknya senang kita makan bareng segala macam tanpa musuh mempertanyakan hidup saya udah benar atau belum. Karena firman Tuhan bilang bahwa saudara saya harus dibenci sama semua orang oleh karena namaku, oleh karena kebenaran firman, oleh pemberitaan firman harus dibenci. Jadi apa? Masa mau dibenci? Harus dibenci. Gak apa-apa. Orang yang dibenci sama pendeta dikasih sama Allah. Di TikTok viral ada berapa? 2 video kalau saya dibenci nggak? Dibenci saya. Tapi dengan saya dibenci, wah luar biasa. Penggenapan firman. Senang saya. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci saya pasti dia punya kepentingan. Kalau dia tidak punya kepentingan, dia nggak akan benci saya. Yang saya berikan firman. Amin. Yang saya berikan firman, dia bilang bahwa saya marah-marah terus, suaranya keras. Yang keras aja tidak diindahkan, apalagi yang lemah. Apakah saya harus bersahabat dengan dunia ini? Tidak. Saya tidak harus bersahabat. Justru apa? Saya harus mencari hidup saya dan dibenci sama banyak orang, sama semua orang. Amin. Bukan hanya jemaat Tuhan, bukan hanya pekerja, harus pendeta, uskup harus benci saya. Kalau saya belum dibenci, berarti firmannya belum masuk ke hidup kita. Amin. Ya saya beritakan firman. Takut nggak Pak? Kagak takut lah. Kenapa? Karena firman masalah. Apa yang ada dalam firman? Inilah yang saudara saya harus tahu bahwa hari ini kita ada di tempat ini. Ya, saya yakin bahwa kita untuk menguji menyembah Tuhan, ya, untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman dalam hidup kita. Oke, ayat yang ke-8. Coba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, iya, dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Dia telah merendahkan dirinya tidak dianggap direndahkan, dan dia taat sampai apa? Sampai mati. Matinya bagaimana? Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bahkan sampai mati di bawah kutuk. Saudara, orang yang mati di atas kayu salib itu kematian kutukan, terkutuk dia.
Makanya firman Tuhan bilang bahwa mati di atas kayu salib adalah mati terkutuk. Karena hanya penjahat-penjahat kelas kakap, kelas dunia, kelas nusa kambangan kalau di Indonesia yang matinya di atas kayu salib, saudara. Nah, nusa kambangan aja baru tembak. Ini mati di atas kayu salib itu adalah mati terkutuk luar biasa. Yesus bilang bahwa aku mau mati. Bahkan kematianku bukan kematian yang biasa, tapi kematianku adalah kematian di atas kayu salib. Karena apa? Karena aku menanggung kutuk semua manusia. Semua dunia ini aku tanggung semuanya di dalam tubuhku, di dalam badanku. Ya aku serahkan. Luar biasa, saudara. Maka itu, dalam keadaan manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Matinya di atas kayu salib. Inilah Natal. Nanti saya mau utarakan apa itu Natal. Banyak orang Kristen hari ini udah merayakan Natal berulang-ulang kali, bertahun-tahun, tapi tidak pernah tahu tentang yang namanya Natal. Saya mau bilang, Natal buatan, ciptaan, dibuat, dicipta sama siapa? Sama bikin. Natal tidak pernah ada di dalam Alkitab. 25 Desember itu kita memperingati sebagai hari Natal. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? No. Tidak. Yesus tidak lahir dalam tanggal 25 Desember. Ya. Para ahli, arkeolog, ya, memaparkan bahwa dia ambil banyak tulisan-tulisan ya, berbatuan dan lain-lain, dan diukur juga pada waktu Yesus hadir dan lain-lain, yang tapak Yesus dan lain-lain. Arkeolog ini bahwa punya prediksi, saudara, dengan suatu keilmiahan dia bahwa Yesus itu lahir diperkirakan itu di bulan Maret, bukan Desember. Di bulan Maret, bukan Desember. Gitu. Dan saya meyakini itu benar. Kenapa saya meyakini itu benar? Karena saya lahir di bulan Maret. Dan saya yakin, Pak, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1 pasti. Kok tanggal 1 Pak? Iya. Kenapa? Dia one and only. Dia satu dari semua yang pertama itu. Ini tanggal 1 Maret tidak pasti dia percaya. Ada yang bilang maunya tanggal 8, maunya tanggal 29. Oke, saudara, saya mau katakan bahwa Natal tidak ada di dalam Alkitab, ya. Kelahiran Yesus, saya mau bilang, kelahiran Yesus, ya, bukan di hari Natal. Natal bukan hari kelahiran Yesus. Dengar baik-baik ya. Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi Yesus lahir pas saat itu, bertepatan saat itu dengan hari yang diciptakan sama manusia yang kita sebut sebagai hari Natal. Amin. Oke, saudara, hari kemerdekaan RI bukan hari kelahiran saya, bukan. Tapi saya lahir pas saat itu kelahiran kemerdekaan Indonesia. Hari Maulid Nabi bukan hari kelahiran saya, tapi saya saat itu lahir pas bertepatan di hari Maulid Nabi. Hari Lebaran bukan hari kelahiran saya, saudara. Tapi saya lahir saat itu bertepatan pas di hari Lebaran. Begitu juga dengan Yesus. Natal bukan hari kelahiran Yesus, tapi Yesus lahir saat itu, bertepatan saat itu, pas di hari Natal yang diciptakan sama dunia. Amin. Jadi kita tahu bahwa kelahiran Yesus tidak berbicara tentang hari, tapi kelahiran Yesus berbicara hari ini. Sudahkah Yesus lahir hidup? Bukan masalah harinya, bukan masalah 25 Desembernya, bukan masalah 1 Maretnya, bukan. Tapi sudahkah Yesus lahir dalam hidupku? Itu paling penting di dalam hidup kita. Kita lihat dulu Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu. Hari itu. Ini hari apa nih? Ketika orang baca ini, bisa hari ini adalah hari Senin. Ketika saat itu, bisa juga entah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ataupun Minggu. Ketika saya baca ayat ini, itu di hari Rabu. Dibilang hari ini, yaitu hari Rabu, yaitu hari Kamis, yaitu hari Jumat, yaitu hari Senin, hari apapun juga itu, yang pasti ketika engkau dapat ayat ini, engkau menerima ayat ini, dibilang hari ini, terus lanjutkan.
hari ini telah lahir bagi kamu, bagi saudara saya. Siapa? Yesus Kristus telah lahir bagimu. Berarti saya mau bilang bahwa hari ini, di mana saya dengar firman, entah itu harinya hari apapun juga, mau Senin, Selasa, Rabu, kita tidak pusing. Tapi yang pasti ketika saya dengar firman, ternyata firman yang saya dengar melahirkan Yesus dalam hidup saya, melahirkan Natal dalam hidup saya. Dan saat itu, itulah kelahiran Yesus dalam hidup saya. Saya mau bilang, Natal berbicara tentang sudahkah Yesus lahir begitu? Sudahkah Yesus ini lahir dari hidup saya? Saya sudah lahirin Yesus atau belum ini? Maka itu banyak orang Kristen sudah merayakan Natal 40 tahun, bahkan dia sudah merayakan Natal 50 tahun, dia sudah merayakan Natal. Udah datang ke gereja bertahun-tahun dia. Tapi apakah Yesus lahir dari hidup dia? Belum tentu Yesus lahir dari hidup dia. Kelahiran Yesus ada suatu perubahan dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada Yesus lahir dalam hidupmu, kalau ada Natal hidup dalam hidupmu, lahir Yesus dalam hidupmu, berarti ada suatu perubahan dalam hidupmu. Karena Yesus bukan hanya lahir, tapi Yesus juga harus bertumbuh, harus hidup di dalam hidupmu. Banyak orang sudah merayakan Natal, bilang Yesus sudah lahir dalam hidupnya dia, tapi kagak berubah. Jahat tetap jahat, bajingan tetap bajingan, nipu, nggak ada suatu perubahan dalam hidupnya dia. Apakah dia sudah merayakan Natal? Natal berbicara tentang kelahiran Yesus dalam hidup saya. Lanjutin lagi. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Ya. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu apa? Kota Daud adalah kota orang percaya yang percaya sama Yesus. Hidupnya lahir lagi Yesus lagi. Orang percaya. Orang percaya harus apa? Melahirkan Yesus dalam hidupnya dia. Apa yang harus lahir, Pak? Saya mau bilang, yang harus lahir dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, hanya satu. Dan bisa akan meng-cover semuanya. Ada satu. Kasih. Tidak ada lagi yang lain. Yang lahir dalam hidupnya orang Kristen adalah kasih. Ini harus ada. Karena Yesus ambil semuanya. Hukum Taurat dipres semuanya dari awal sampai pada akhirnya. Hukum Musa dipres semuanya dari awal sampai pada akhirnya. Semua hukum, semua peraturan semua dipres semuanya, dikompres semuanya. Jadi hukum Taurat, saudara. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku kalahkan semuanya. Aku genapi semuanya. Dengan apa dia menggenapi? Dengan kasih. Efesus 4 ayat ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi kamu bukan demikian. Ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar dan mengenal Kristus. Jadi saudara saya yang saya yakin dan saya percaya dimanapun engkau berada, di gereja ini maupun di gereja yang ada di luar, engkau belajar masih mengenal Kristus. Saudara, yaitu sangat bagus sekali ayat ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tahu tentang yang namanya Natal, tahu tentang yang namanya Yesus lahir dalam kehidupanmu. Ya, terus. Dan menerima pengajaran dalam Dia. Engkau juga menerima pengajaran dalam kehidupanmu. Lanjut. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus. Lanjut. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu. Berhubung dalam kehidupan kami yang dahulu ngapain? Terus Harus menanggalkan manusia lama. harus menanggalkan manusia yang lama. Terus Yang menemui kebinasaannya Ya. oleh nafsunya yang menyesatkan. yes. Jadi orang Kristen kalau punya Natal, kalau Yesus lahir dalam kehidupan dia bilang bahwa manusia yang lamanya harus ditinggalkan. Nafsu yang lama harus ditinggalkan, dosa yang lama harus ditinggalkan semuanya. Kenapa? Karena semuanya menuju pada suatu kebinasaan dan nafsu yang menyesatkan. Jadi harus tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Yesus. Amin. Ciptaan yang lama sudah ditinggalkan, semua sudah digeser semuanya. Lanjut ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Bagus. Lanjut ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Dan mengenakan manusia yang baru, yang tahu tentang Natal yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus hadir dalam kehidupanmu, bagaimana Yesus bertumbuh dalam kehidupanmu, bagaimana engkau mengenal Allah Yesus dengan benar. Lanjut. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Yang menurut diciptakan menurut kehendak Allah. Terus Di dalam kebenaran dan dalam kekudusan. kebenaran dan kekudusan firman Tuhan bilang. Berarti kalau hadir Natal dalam kehidupanmu, lahir Yesus dalam kehidupanmu, satu hal firman Tuhan bilang, hidupmu harus benar. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupmu harus kudus.
Terus yang sesungguhnya. yang sesungguhnya, yang real. Bukan cuma main-main, bukan cuma topeng, bukan cuma pakai masker, bukan jadi badut, bukan. Tapi yang sesungguhnya, yang realnya itu. Jadi kebenarannya harus real, kekudusannya harus real. Jangan sampai orang pakai topeng. Topengnya hanya kudus, topengnya benar. Padahal sebenarnya kehidupan dia tidak benar. Kehidupan dia tidak kudus. Jadi kalau kita bilang bahwa pas mau merayakan Natal, oh hidupnya benar. Yang kedua, hidupnya kudus. Kudus dan kebenaran itu harus sungguh-sungguh. Nggak bisa cuma bilang, Pak, saya mau hidup kudus, Pak. Kudusnya cuma 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. No, kudusnya itu harus sampai akhirnya ke kudus. Hidup benar, Pak. Saya mau hidup benar, Pak. Ya, Pak, hidup benar, Pak. Saya mau hidup benar, Pak. Di hadapan Tuhan, Pak. Hidup benarnya bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan hidup yang benar. Habis itu hidupnya porak-poranda semuanya. Firman Tuhan bilang, harus sampai pada akhirnya. Kenapa? Karena dia Alfa dan Omega. Dia ada di awal dan dia ada di akhir juga. Dan dia perhitungkan yang di akhir dalam kehidupanmu. Ada banyak orang Kristen di akhirnya amburadul semuanya. Wah, di awalnya luar biasa. Cinta mula-mula. Biasanya. Kalau orang cinta mula-mula itu beda ya. Cinta mula-mula apapun juga. Tayang stop. Tapi kalau udah di akhir, coklat rasa tai. Udah di akhir masalahnya. Dulu kita sama istri sama suami saling bukain pintu, ya kan, nutup pintunya juga enak. Box. Boro-boro dibukain pintu. Nutup juga kubrak. Kenapa? Level angkot masalahnya. Yang pertama level Mercy, yang sekarang level angkot. Kenapa? Karena udah berubah. Tuhan mau agar saudara saya tidak boleh berubah. Kalau engkau dulu bilang bahwa Pak, saya ingin hidup sungguh-sungguh dengan kebenaran, yes. Hari ini hidup benar, sampai akhir pun engkau harus hidup benar. Kalau kau bilang bahwa Pak, saya mau hidup kudus Pak di hadapan Tuhan, Pak, sampai akhir dalam hidupmu engkau harus utarakan bahwa engkau harus kudus di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Tuhan tidak minta kelebihan dari kekudusanmu, kelebihan dari kebenaranmu, enggak minta. Kalau Tuhan bilang bahwa Andri, kamu punya kebenaran berapa? Saya punya kebenaran 80 Tuhan. Oke. Kekudusanmu berapa? 80. Tuhan bilang, jaga itu saja. Aku tidak minta lebih. Tapi jaga itu. Karena itu nilai 80 kekudusan, nilai 80 kebenaran itu sudah bagus. Tapi Tuhan mau agar perjalananmu dalam kehidupanmu dan di akhir hidupmu tetap 80 kekudusan, tetap 80 kebenaran. Pak, nggak usah bertambah, Pak. Jangan bertambah. Nggak usah bertambah. Stabil aja. Stabil aja. Kalau kau bilang bahwa Pak 100, Pak, lebih bagus lagi 100. Pak, saya cuma punya Pak kekudusan, Pak 20, Pak. Belajar kekudusan dulu. Karena di bawah rata-rata itu nilainya B. B bisa jatuh tuh. Jadi E. Saudara. Tapi yang udah punya nilai B 80, 85, udah stabil aja loh dalam hidup. Pak, saya makasih. Saya Pak cuma 80, Pak. Nggak apa-apa. Apakah saya harus meningkat, Pak? Nggak usah ningkatin. Nggak usah. Stabil aja, stabil. Sampai di akhir engkau tetap 80. Kasih. Nggak apa-apa. Tapi kalau saya coba punya kasih 10, Pak, belajar kasih dulu. Supaya apa? Supaya jadi nilai A-nya dulu. A-nya itu nanti A-nya stabil dalam hidupnya kita. Di akhir nggak apa-apa. 80, 85 is okay. Bagi Tuhan is okay. Tapi Tuhan mau sebenarnya hadirnya bukan cuma 80 atau bukan cuma 85, tapi hadirnya 100%. Karena Tuhan bilang harus sungguh-sungguh. Yang namanya sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh pasti mendapatkan nilai yang sungguh-sungguh, nilai yang terbaik semuanya. Berapa? 100 untuk mau. Amin. Makanya kita harus terus belajar. Makanya itu kebenaran dan kekudusan harus ada di hidupnya kita. Tadi bilang ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta. Yang namanya kebohongan, dusta itu harus dibuang. Firman Tuhan bilang. Terus. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan berkatalah benar kepada seorang yang lain. Kenapa dusta harus dibuang, Pak? Karena kalau dusta sampai ada di kerajaan surga, engkau jadi provokator. Kalau itu firman Tuhan bilang, dustanya harus dibuang, kebohongan harus dibuang. Kenapa? Karena Lucifer nggak buang itu, maka itu tetap ada. Aku hendak. Itu kan mendustai itu.
ngomongnya dalam hati. Disangka Tuhan tidak tahu. Amin. Banyak yang sembunyi-sembunyi. Apalagi banyak orang Kristen juga. Ngomongnya cuma sama sekelompoknya doang. Kamu tahu gak sih? Dia kan orang kan seperti begini. Di hadapan sama orang yang ngomongin. Kamu emang ngomong seperti itu? Enggak, saya tidak ngomong gitu. Banyak tuh orang Kristen yang begitu tuh. Iya gak sih? Kamu jangan bilang-bilang ya bahwa ini dari saya ya. Kalau emang itu benar, kenapa harus bilang-bilang? Transparan aja, publik aja. Kenapa harus jangan bilang-bilang? Kenapa harus takut? Kebenaran tidak ada ketakutan. Transparan semuanya. Orang Kristen enggak enak Pak, aku tersinggung Pak. Justru dengan engkau seperti begitu, engkau menyinggung dia. Kenapa harus tersinggung? Kalau emang dia marah, emang engkau benar, ya dia harus tunduk pada kebenaran itu. Tapi kalau emang dia benar dan tidak salah, ya kita minta maaf. Nggak usah ngomongin orang. Hidup ini sederhana, hidup ini simpel. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan berkatalah benar seseorang kepada orang yang lain. Jangan berkata salah. Jangan berkata palsu. Jangan istilahnya membuat orang lain bertanya-tanya. Entar dia suatu saat, ya kan? Lu tahu nggak sendiri lah dia itu seperti apa? Ngomongnya bener aja udah. Dia itu seperti apa? Dan kalau emang dia berubah, harus berubah. Kita harus mengubah dia. Lewat firman. Amin. Jangan ngomong di belakangnya. Orang yang ngomong di belakang orang itu musuh orang. Kita harus ngomong di depan aja. Amin. Face to face. Dia mau marah ya udah biasa lah marah lah. Kenapa emang orang? Gak harus marah. Gak ada masalah marah lah. Gak enak Pak, gak enak. Agak apa-apa dienak-enakin aja. Kebenaran itu memang tidak enak. Justru pada waktu tidak enak, engkau sedang menjalankan kebenaran. Kalau kau bilang ini enak, berarti kebenaran telah disingkirkan dalam kehidupan. Amin. Hidup ini perlu sekali, penting sekali untuk merasa tidak enak, untuk merasa enak kepada orang lain. Harus enak, nggak apa-apa. Pokoknya, Pak ribut Pak, nggak apa-apa ribut. Apolos, Paulus itu ribut. Amin. Itu ribut ya. Berselisih nggak? Berselisih. Paulus sama Apolos berselisih. Ada yang bilang Apolos aku lebih hebat, Petrus aku lebih hebat, Paulus aku lebih hebat. 3 orang ini loh kumpul. Paulus, Apolos sama Petrus. Keributan luar biasa. Karena apa? Firman Tuhan bilang itu biasa. Tapi yang pasti satu, ketiga-tiganya mau untuk berubah dan melakukan yang terbaik buat dia. Itu yang paling hebat. Amin. Ayat ke-26. Apabila kamu menjadi marah, menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. jangan berbuat dosa. Banyak orang Kristen marah berbuat dosa. Saudara, marah bagaimana Pak yang tidak berbuat dosa Pak? Rata-rata orang yang namanya marah pasti ujung-ujungnya ada dosanya. Kenapa? Karena marah itu nggak mungkin langsung seketika engkau tuh langsung marah gitu. Enggak. Tapi marah itu ada proses di otakmu. Proses dalam pikiran kita menyebabkan kita menjadi marah. Maka firman Tuhan bilang bahwa apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Dosanya apa? Marah itu adalah dosa. Tapi dosanya jangan berbuat dosa tuh. Mengapa? Ini dia. Lanjutin. Janganlah matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sebelum padam amarahmu. Jadi kalau udah lebih daripada matahari terbenam, engkau tidak menyelesaikan, itu dosanya. Amin. Itu dosanya dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada marah, kejengkelan atau apapun juga, utarakan. Kalau kita tidak utarakan, itu justru itulah amarah kita, itulah dosanya kita. Ayat ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah beri kesempatan kepada si iblis. Hati-hati. Kita jangan beri kesempatan kepada si iblis. Kenapa? Lewat kemarahan kita. Karena lewat orang marah, orang akan jadi emosi. Lewat orang jadi emosi, orang ini akan tidak terkontrol, tidak bisa menguasai hidupnya dia. Maka itu, redam hari ini, buang marah. Hari ini saya tidak mau marah, saya cuma mau mengasihi saja. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Janganlah yang mencuri lagi. Orang yang mencuri, pencurian di sini adalah bukan pencuri sekedar cuma barang saja. Tapi pencuri di sini adalah pencuri kemuliaan Tuhan. Banyak orang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan bilang bahwa wah, gereja ini kalau nggak ada saya mah nggak bisa. Kalau kagak ada saya khotbah mah sepi. Dia lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau nggak saya main keyboard, kalau nggak saya main drum, kalau nggak saya WL, nggak ada yang main WL lagi semuanya. Ini orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Dia sombong hidupnya dia.
Ya. Wah ini pernak-pernik ini luar biasa ya kan, kalau nggak ada yang saya tabur, mana mungkin gereja punya ini semua. Itulah dicuri kemuliaan Tuhan. Seakan-akan dia lebih hebat. Loh, hari ini apa yang kita bisa berikan buat Tuhan? Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Lanjutkan lagi. Tetapi apabila ia bekerja keras Ya. dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, Ya. supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, kita harus sharing. Sharing apa Pak? Saya sudah bilang. Firman Tuhan bilang, kasih adalah sharing happiness. Berbagi kebahagiaan. Hari ini kita harus berbagi kebahagiaan buat orang lain. Amin. Kita mau ada orang lain bisa bahagia juga. Kita mau kalau kita bisa makan, orang lain juga bisa makan. Kita mau kalau kita punya, kita mau berbagi kebahagiaan buat orang lain semuanya. Kita mau sharing happiness. Kita nggak mau cuman saya doang Pak yang bahagia Pak, cuman saya doang Pak yang suka kita Pak. Kalau kita suka kita, kalau kita bahagia, kita mau sharing, kita mau berbagi kebahagiaan buat orang lain. Kenapa? Karena orang lain pun juga membutuhkan kebahagiaan dalam hidupnya dia. Amin. Ayat yang selanjutnya 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya. tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, Ya. di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jangan ada perkataan-perkataan kotor, ya kan, perkataan kebun binatang, hapus semuanya itu, tidak boleh ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena satu, firman Tuhan bilang, hati-hati. Karena perkataan yang kotor, ya, kalau masih ada dan kita belum bisa mampu untuk kita membuangnya, tapi kita udah keburu namanya adalah masuk ke sorga. Sorga akan cemar. Karena apa? Karena perkataan kita. Amin. Maka itu, saudara, kita harus nih membiasakan mulut kita untuk apa? Membangun. Firman Tuhan bilang, perkataan yang baik untuk membangun. Sampai apa? Sampai surga nanti. Kita harus bangun lewat perkataan kita. Pak, di surga apakah bisa ngomong kotor Pak? Bisa. Kalau di bumi belum dibiasakan. Kalau di bumi belum dibiasakan ngomongannya adalah ngomongin yang benar, surga akan terkontaminasi. Kontaminasi dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang kotor, pikiran-pikiran yang kotor, perasaan-perasaan yang kotor dalam hidupnya kita. Maka itu firman Tuhan bilang, di bumi ini aku filter kamu. Supaya apa? Supaya pada waktu udah di sorga, perkataannya adalah perkataan yang membangun, bukan perkataan kotor. Amin. Saya mau ingatkan kita, di sorga ada pintu exit ke neraka. Kita harus tahu. Jangan orang udah dapat sorga senang. Sorga itu butuh perjuangan untuk hidup di sana. Jadi bukan sekedar bahwa, wah saya udah masuk sorga Pak. Hati-hati. Orang yang udah masuk sorga bisa ditendang. Lucifer malaikat bisa ditendang. Kita manusia bisa ditendang juga. Nggak mungkin tidak bisa ditendang. Maka itu perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Amin. Ayat ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Ya. yang telah memutrakan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Mendukakan Roh Kudus bagaimana? Orang ini pakai topeng, saudara. Nggak sungguh-sungguh. Sebenarnya adalah playing victimnya dia, pelakunya adalah dia. Tapi dia seakan-akan menjadi orang yang sangat baik, seakan-akan menjadi orang yang sangat benar, seakan-akan menjadi orang yang sangat kudus, padahal dia tidak kudus. Hati-hati, kita mau belajar agar supaya kita keluar dari itu semua. Yang ke-31. Segala kepahitan, Ya. kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang daripadamu, bukan diperbaiki, tapi dibuang. Jadi yang namanya kepahitan, ya, sakit hati pahit, akar pahit, aduh kagak enak di hati Pak. Karena saya iri Pak, karena saya dengki Pak, karena saya kesel Pak, saya dibuat kesel, saya dibuat marah Pak sama orang Pak. Segala kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian, fitnah yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari kehidupan kita, firman Tuhan bilang, hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang. Berarti apa? Jangan pernah disimpan. Banyak orang Kristen disimpan, atau banyak orang Kristen juga nggak disimpan, tetapi apa? Diperbaiki. Salah. Yang namanya pahit, geram, marah, pertikaian, fitnah, itu tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa, yang namanya diperbaiki tidak bisa. Yang cuma bisa dia dibuang. Disingkirkan, dibuang semuanya. Tidak bisa diperbaiki. Pak, saya akan doa Pak, supaya saya bisa lebih sabar Pak. Enggak, sabar apa? Supaya saya bisa lebih sabar, tidak marah-marah Pak. Yang namanya marah, engkau harus buang.
dan jangan marah. Firman Tuhan bilang, yang mencuri jangan dia lagi yang mencuri lagi. Berarti apa? Saya udah tahu saya mencuri. Saya ingin buang mencuri saya. Sekarang saya nggak mau mencuri lagi dan saya mau memberi. Amin. Yang namanya saya saat ini sakit hati, saya nggak mau sakit hati lagi. Karena saya sudah dengar firman. Sekarang saya mau mengasihi orang itu. Amin. Lanjutkan lagi. Demikian pula segala kejahatan. Demikian pula segala kejahatan, segala dosa-dosa kita harus apa? Harus dibuang semuanya. Amin. Lanjutkan lagi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah ini dia. Tapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain. Berarti kita harus yang namanya connect dengan orang lain ini dengan kasihnya kita, dengan suatu keramahan tanpa ada apapun juga dalam hidupnya kita, tanpa ada kepentingan atau apapun juga. Ya, lanjutkan lagi. Penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni. dan saling mengampuni. Amin. Ini penting. Dari semuanya tadi yang kita bahas, firman Tuhan bilang, aku kemas jadi satu. Yang aku kemas apa? Mengasihi dan mengampuni. Ketika ada dua hal ini, saya percaya yang kita akan jadi berarti. Yang namanya mengasihi, yang kedua adalah mengampuni. Kenapa? Coba kita lihat. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi penting bagi saudara saya untuk mengampuni saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Ini yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai ayatnya ke-16. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai ayatnya ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai ayat 16. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh Setiap manusia. orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Terus. Barang siapa tidak mengasihi, ia Dan tetap kamu tidak. tahu, Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang bahwa tidak pembunuh ada seorang pembunuh yang dibenarkan sama firman, terus yang tetap memiliki hidup yang kekal yang dalam dirinya. akan masuk dalam hidup yang kekal, yang akan melihat kerajaan surga, atau yang akan hidup di dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Berarti seorang pembunuh tidak mungkin masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Siapa itu pembunuh? Firman Tuhan bilang setiap orang yang membenci saudaranya, dia sama persis mirip, terindikasi dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada orang yang membenci saudaranya, yang tidak mengasihi saudaranya, masuk dalam kerajaan surga. Enggak. Nih, firman Tuhan bilang tidak mungkin. Ayat ke-16. Bagus. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, Demikian kita ketahui kasih Kristus. Berarti kita harus mengasihi. Kenapa? yaitu Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? untuk kita. Untuk saudara dan saya. Jadi Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. kita wajib, harus, tidak boleh tidak. Untuk apa? Untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaranya. Menyerahkan nyawa kita untuk mengampuni saudara-saudara kita. Firman Tuhan bilang wajib untuk mengampuni. Menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa punya suatu pengertian yang dalam. Berbagi kebahagiaan orang lain. Salah satunya harus mengampuni. Karena di atas firman Tuhan bilang tidak ada seorang pembunuh manusia yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Berarti apa? Orang ini harus mengampuni. Amin. Kalau kau bilang, Pak saya punya kasih Pak, yes, harus mengampuni. Amin. Kalau kita bilang bahwa saya bisa mengampuni Pak, yes, Anda punya kasih. Amin. Saudara penting buat kita. Nah, coba kita akan lihat dulu. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Nah, firman Tuhan bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ulang kembali bahwa saudara dan saya wajib untuk memberikan kasih itu, wajib untuk memberikan nyawamu buat saudara-saudaramu. Kasih yang bagaimana Pak? Kasih yang besar. Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan di sana tidak ada kasih yang lebih besar, yang lebih agung, lebih mulia, lebih luar biasa, lebih spektakuler
daripada kasih seseorang, itu saudara saya yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, yang mengampuni sahabat-sahabatnya, yang mengampuni musuhnya. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi. Amin. Kalau kau bilang, oh Pak, saya punya kasih, bahkan kasih saya luar biasa, engkau wajib untuk mengampuni, engkau wajib untuk mengasihi, engkau wajib untuk memberikan nyawamu untuk sahabat-sahabatmu, bahkan bukan untuk sahabatmu saja, tetapi engkau juga wajib untuk mengasihi musuh-musuhmu. Oke, saudara, yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Iya. dan bahasa malaikat, Iya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi jika aku tidak punya kasih, tetapi jika aku tidak mau mengampuni, tidak mau berbagi kebahagiaan buat orang lain, firman Tuhan bilang. aku sama dengan gong yang berkumandan dan canang yang gemericing. Firman Tuhan bilang omong kosong semuanya. Anda bisa punya ngomong dengan bahasa-bahasa semuanya, bahasa Jerman bisa, Manado bisa, bahasa Papua bisa, bahasa yang belum ada bahasanya pun Anda bisa. Firman Tuhan bilang kalau engkau tidak punya kasih, kalau engkau tidak bisa mengampuni, itu omong kosong, nol semuanya. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Ya. dan aku mengetahui segala rahasia Ya. dan memiliki seluruh pengetahuan, Ya, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Ya. untuk memindahkan gunung, ya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tapi jika aku tidak punya kasih, tidak bisa mengampuni, tidak bisa berbagi kebahagiaan buat orang lain, firman Tuhan bilang, aku sama sekali tidak berguna. useless, ya kan, omong kosong semuanya. Firman Tuhan bilang, gak usah ngomongin lah soal iman yang hebat, gak usah ngomongin lah soal khotbah yang hebat, yang luar biasa, bernubuat, nyembuhin orang sakit, atau apapun juga. Kalau kalian punya kasih, gak usah ngomong itu semua. Kenapa? Karena itu bualan, itu bohong semuanya. Lanjut lagi, ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Yes, dia orang yang tidak gila harta. Dia bagi-bagi hartanya dia punya harta 100 miliar, dia bagi-bagiin semuanya sama gembel-gembel semuanya, dia bagi-bagi semuanya. Bahkan dia bagi satu gembel tuh 1 miliar, dia bagi-bagi semuanya. Bahkan dia bilang bahwa yang sakit, ya kan, ginjal kamu bermasalah ginjal, aku kasih buat kamu, jantung kamu bermasalah jantung, dikasih semuanya. Ini orang hebat luar biasa. Lanjut. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Dibakar. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai Tetapi kasih, jika aku tidak punya kasih, tidak mau berbagi, tidak bisa mengampuni orang lain, firman Tuhan bilang, sedikit pun tidak ada faedahnya gak bagiku. berguna aku itu. Ngomong kosong aja semuanya. Lanjut. Ayat keempat. Kasih itu sabar, Ya. kasih itu murah hati, Ya. ia tidak cemburu, Ya. ia tidak memegahkan diri, Ya. dan tidak sombong. Ya. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan Ya. tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Betul. Ia menutupi segala sesuatu, Ya. percaya segala sesuatu, Ya. mengharapkan segala sesuatu, Ya. sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, Ya. bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya. Lanjut. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, ayat ke-13. Lanjut aja. Loncat. Ketika aku 13, ayat 13 aja langsung. demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu Demikian tinggal ketiga hal ini yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 firman Tuhan bilang. Adalah apa? iman, Iman. Yang kedua, pengharapan, pengharapan. dan kasih. Yang ketiga adalah kasih. Tetapi yang namanya adalah iman dan juga pengharapan, pasti itu akan berakhir. Kenapa? Karena iman dan pengharapan itu adalah suatu perjalanan kita menuju pada kehidupan yang kekal. Tetapi ada kasih yang sampai dan hidup di dalam hidup yang kekal, di dalam hidupnya kita. Lanjutkan firman Tuhan bilang apa? Dan yang paling besar di antaranya Dan yang ialah paling besar di antaranya bukan iman, yang paling besar di antaranya bukan pengharapan, tapi yang paling besar yang ada di dalam kerajaan sorga, yang pasti tinggal dalam kerajaan sorga, yang akan ada dalam setiap kehidupan kita di dalam kerajaan sorga adalah kasih. Tidak ada lagi yang lain, tapi hanya adalah kasih. Kasih itu adalah the one and only. Kasih itu adalah Yesus di dalam hidup kita yang selalu ada, kekal buat hidup kita, ada di dalam kerajaan sorga bersama dengan kita. Itu adalah kasih di dalam hidup kita. Selamat tahun baru Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya.